Asal mula kehancuran Hekkaito, bab 86 Douluo Dalus Soul Land 2. Setelah diberdayakan oleh Raging Flame Ring, Tousan Strike Lens Senche diwarnai dengan lapisan merah. Sebuah kilatan melintas di matanya, dan cincin jiwa ketiga Tousan Strike Lens tiba-tiba menyala. Cincin jiwa 1000 tahun ini segera menyebabkan senjata berubah agak ilusi. Bukan hanya itu, tetapi cahaya-cahaya muncul di belakang Tousan Strike Lens, menyebabkannya menjadi semakin cerah. Akibatnya, cahaya yang menyilaukan menekan bahkan kemerahan yang berasal dari cincin api Raging Fei Yuyan. Jelas, Senche dan Fei Yuyan tidak hanya bekerja bersama selama 1 atau 2 hari. Sama seperti mantan melepaskan keterampilan jiwa ketiga, yang terakhir secara bersamaan mengaktifkan keterampilan jiwa kedua dan ketiga. Namun, keterampilan jiwanya yang kedua digunakan pada Blaze Tiger. Sayap menyala-nyala. Sepasang sayap berapi selebar 4 meter muncul di belakang Blaze Tiger, sama seperti ungkapan memberikan satu set sayap kepada seekor harimau. Dengan peningkatan kekuatan yang diberikan oleh Blazing Wings, aura api yang berasal dari Blaze Tiger berduri, dan nyala api merah tua pada tubuhnya mulai berubah menjadi putih kebiruan. Setelah itu muncul keterampilan ketiga Fei Yuyan, yang menyebabkan lapisan api putih kebiruan muncul dari tubuh Blaze Tiger. Blaze Tiger itu sendiri adalah gambar cahaya, dan itu telah mengeluarkan sesuatu yang mirip dengannya, namun lebih ilusi. Ini menyebabkan tubuh utamanya agak tipis. Blaze Tiger putih kebiruan tidak berhenti sama sekali. Mengepakkan sayapnya, itu melompat langsung ke Tousan Strike Lens yang semakin cerah. Segera, nyala api putih kebiruan muncul di tubuh Tousan Strike Lens. Bercampur di dalamnya adalah teriakan rendah seekor harimau, menyebabkan anggota audiensi di bawah ini tanpa sadar menahan napas. Ini praktis merupakan penggunaan keterampilan jiwa yang tidak tertandingi. Dengan mengandalkan 4 master jiwa tipe pertahanan untuk bertindak sebagai dinding pertahanan, dan penggunaan kontrol S-Lenye untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka sekaligus mengurangi kecepatan lawan mereka, mereka mampu memberi Senche dan Fei Yuyan kesempatan untuk bergandengan tangan dan lepaskan serangan mematikan. Ini adalah strategi yang digunakan Akademi Seribu Roh saat ini. Selain itu, gaya bertarung ini tidak pernah muncul dalam pertandingan Shrek sebelumnya. Lawan mereka selama babak penyisihan tidak cukup kuat. Selain itu, pertarungan pertama mereka selama putaran round robin adalah duel 1v1. Sampai sekarang, strategi orisinal namun sangat kuat seperti ini belum pernah muncul di medan perang. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Yan tidak dapat memprediksi sebelumnya. Apakah Seven Monsters Shrek dapat menanggung pukulan yang menghancurkan seperti ini? Akademi Seribu Roh memiliki tujuan yang sangat sederhana. Andalkan strategi khusus seperti ini untuk menggabungkan kemampuan terkuat mereka, lalu hilangkan beberapa lawan mereka. Setelah itu, mereka bisa memanfaatkan beberapa kesalahan yang dilakukan lawan mereka untuk meraih kemenangan. Ini juga strategi yang mereka rencanakan untuk digunakan melawan tim-tim kuat yang mereka lawan. Awalnya, Akademi Seribu Roh tidak berencana untuk bertarung melawan Akademi Shrek. Bagaimanapun, yang terakhir adalah juara sepanjang keseluruhan sejarah. Akademi Seribu Roh tidak memiliki dasar untuk menantang Akademi Shrek. Namun, mereka telah kehilangan pertandingan 1v1 sebelumnya, mendorong mereka ke tepi diskualifikasi. Jika mereka tidak mampu mengalahkan Shrek Academy, mereka akan tersingkir dari turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut. Oleh karena itu, Akademi Seribu Roh memiliki strategi yang sangat sederhana, mereka tidak membiarkan apapun dalam pertarungan mereka. Bahkan jika mereka kalah, mereka harus kalah cemerlang sehingga semua orang bisa melihat kekuatan sejati dari Akademi Seribu Roh. Mereka juga tidak akan kehilangan muka jika kalah dari Shrek Academy. Sama seperti Wang Yan dan 7 monster Shrek berharap untuk pertarungan tim, Akademi Seribu Roh juga berharap untuk hasil yang sama, ini karena mereka percaya bahwa mereka akan dapat melepaskan semua kekuatan mereka dalam pertarungan tim. Pada akhirnya, kedua belah pihak puas. Namun,
bisakah 7 monster Shrek saat ini bertahan dari kekuatan Akademi Seribu Roh? Pergi. Shen-che meraung rendah, lalu mengulurkan kedua tangannya. Dia akan melemparkan Tousan Strike Lens yang berkedip dengan api putih kebiruan keluar. Pada saat yang sama, 4 pemegang Spirit Rhinoceros Shield tiba-tiba bergerak. Bagian tengah dinding perisai bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah lubang. Di bawah pengaruh Frost Seal Anlengye, Bei Bei, Hekaitu, Susanshi, dan Jiang Nanan berjarak 10 meter dari dinding perisai. Menggambarkan semua ini membutuhkan banyak waktu, tetapi dalam kenyataannya, semuanya terjadi dalam beberapa detik. Shen-che bukan satu-satunya orang yang kuat dalam Akademi Seribu Roh, kerjasama dan kecepatan yang terlibat dalam keterampilan jiwa yang digunakan oleh Nyonya Kembar Api dan Es telah mencapai tingkat keterampilan yang ekstrim. Keempat orang dari Akademi Shrek yang saat ini memimpin tuduhan memiliki wajah kosong. Pada saat yang tepat ini, tanda putih muncul di tubuh Bei Bei. Tanda ini berbentuk salib, dan itu muncul tepat di dadanya. Namun, senyum acuh tak acuh melayang di sudut mulut Bei Bei pada saat yang tepat ini. Ini adalah senyum kepercayaan diri. Para anggota audiensi yang dapat dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi, termasuk Kaisar sendiri, menahan napas pada saat ini. Apakah Shrek Academy akan mengalami pukulan telak di awal pertandingan? Pada saat yang tepat ini, mereka menyaksikan adegan aneh lainnya. Untuk membuatnya lebih akurat, itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Tidak ada yang akan mengira bahwa yang pertama dari 7 monster Shrek untuk melepaskan keterampilan jiwa adalah Huo Yuhao. Selain itu, dia bahkan belum merilis cincin jiwanya. Tanpa peringatan sebelumnya, mata Huo Yuhao menembakkan 2 sinar keunguan keemasan, masing-masing lebih dari 1 kaki panjangnya. Ini tepatnya ketika Shen-che akan bergerak. Shen-che mengeluarkan erangan teredam, dan tanda berbentuk salib yang ada di tubuh Bei Bei langsung menghilang. Namun, Tousan Strike Lens sudah dirilis. Hanya saja, sekarang telah menyimpang dari lintasan aslinya. Peluang adalah hal-hal yang diberikan secara merata kepada kedua belah pihak. Efek kuat dari kombinasi sempurna deteksi spiritual Huo Yuhao dan shock spiritual sekali lagi diresmikan dalam pertarungan tim. Jika ini adalah pertama kalinya seseorang menemukan kombinasi keterampilan jiwa spiritual ini, mereka pasti akan menderita kerugian. Bahkan ketika kultivasinya terus meningkat, peningkatan terbesar Huo Yuhao adalah dalam kekuatan spiritualnya. Kekuatan spiritualnya telah terus diperkuat pada tingkat yang mengerikan dengan bantuan Skydream Ichewom, dan cincin jiwa pertamanya telah mencapai tingkat cincin jiwa 1000 tahun. Bahkan jika kultivasinya secara keseluruhan belum mencapai tingkat penatua jiwa 3 cincin, dia memiliki 2000 tahun cincin jiwa di sisinya dalam kenyataan. Selain itu, ini bukan hanya cincin jiwa 1000 tahun biasa. Dia bisa mengirim Ma Xiao Tao ke Linglung dengan menggunakan shock spiritual ketika kultivasinya jauh lebih lemah. Sekarang, kultivasinya telah meningkat secara dramatis, dan lawannya bahkan tidak sekuat Ma Xiao Tao. Mengapa Bei Bei tertawa? Akademi Seribu Roh berada di bawah kesan bahwa dinding perisai mereka telah menyembunyikan gerakan mereka, tetapi dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka tidak bisa menyembunyikan apapun dari 7 monster Shrek. Mereka bahkan dapat dengan jelas melihat sirkulasi kekuatan jiwa Shen-che ketika dia bergerak. Huo Yuhao mengambil langkah begitu Shen-che tidak punya pilihan selain melepaskan tali busurnya yang ditarik. Sebagai master jiwa tipe kontrol utama dari timnya, seluruh timnya beraksi sesuai dengan waktunya. Perubahan tiba-tiba terjadi pada 7 monster Shrek yang tampak santai. Wang Dong dan Xiao Xiao tinggal di sisi Huo Yuhao, tidak bergerak, tetapi 4 orang di depan mereka bergegas maju seperti binatang buas yang ganas. Selanjutnya, ini dikombinasikan dengan ledakan yang disebabkan oleh Tousan Strike Lens Shen-che. Shen-che telah sepenuhnya berkonsentrasi pada kendalinya terhadap Tousan Strike Lens, tetapi dia telah dikejutkan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao. Dengan demikian, sudut lemparannya tidak hanya miring, tetapi ia juga menderita luka berat di benaknya,
dia mulai berdarah dari mulut dan hidungnya. Lebih jauh lagi, target baru Lance Tousan Strike Lance yang secepat kilat sekarang adalah Shield Wall timnya. Seperti kata pepatah, sebuah benteng paling mudah dihancurkan dari dalam. Ini adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Ketika mereka berempat membentuk dinding perisai, tidak ada yang bisa melihat lubang atau titik lemah dari luar. Yang Ming, Song Hu, Bai Chen, dan Ye Mao terus-menerus mengubah posisi mereka untuk menjaga keseimbangan keseluruhan pertahanan tembok perisai. Namun, mereka berusaha bertahan melawan serangan eksternal, bukan serangan internal. Diperkuat oleh keterampilan jiwa Fei Yuyan, tombak kekuatan penuh Sen Ce sepenuhnya mengenai dinding perisai mereka dari dalam. Dengan ledakan dahsyat, gambar perisai yang tak terhitung jumlahnya meledak terpisah dari dalam. Api putih kebiruan langsung melelehkan Frost Shield dan bahkan membakar Yang Ming yang paling dekat dengan dinding. Dampak mengerikan yang disebabkan oleh Tousan Strike Lance membuat sisi kiri dinding perisai terpisah. Yang Ming dan Song Hu dikirim terbang, dan mereka menjerit-jerit karena api membakar mereka. Jejak darah sekarang bisa dilihat di lengan kanan mereka yang telah berubah menjadi perisai. Serangan habis-habisan Sen Ce terhadap Bei Bei telah menyerang sisinya sendiri. Untungnya, Tousan Strike Lance tidak terbang lurus ke arah rekan satu timnya sendiri. Kalau tidak, luka-luka mereka akan lebih parah. Saat ledakan kekerasan ini terus berdering, Bei Bei dan Su Sanxi secara bersamaan mengeluarkan raungan. Meskipun mereka sebelumnya diperlambat oleh Frost Seal, mereka tiba-tiba mempercepat. Dengan cepat, Su Sanxi berjalan menembus tembok perisai yang rusak. Di sisi lain, Bei Bei menghantam bagian dinding tembok yang tersisa secara tirani. Heikaitu tiba-tiba berhenti bergerak, seolah-olah dia adalah harimau yang sedang duduk. Setelah menghisap salah satu cerutu tipis jiwa kuatnya, suara gemuruh logam terdengar dari tubuhnya. Beberapa hari yang lalu, Su Sanxi telah menemukan meriam jiwa yang stasioner saat berperang melawan siswa dari Akademi Teknik Jiwa Canggih Cloud Luo. Namun, orang yang menggunakannya hari ini adalah Heikaitu. Huo Yuhao telah mempelajari seni alat jiwa di bawah Fan Yu untuk waktu yang sangat singkat. Fan Yu telah membangun fondasi yang baik untuknya, sambil memberikan pengetahuan dasar bagi sebagian besar insinyur jiwa juga. Di sisi lain, ketika Huo Yuhao belajar cara membuat alat jiwa, Fan Yu telah memprioritaskan fondasinya di atas segalanya. Namun, Heikaitu sudah belajar di bawah Fan Yu selama lebih dari 5 tahun. Dia tidak selambat kelihatannya di permukaan. Bagaimana bisa 5 tahun kerja kerasnya dibandingkan dengan pemimpin Akademi Teknik Jiwa Canggih Cloud Luo yang sebelumnya diperjuangkan Su Sanxi? Melepaskan alat jiwa stasioner praktis transformasi ke tubuhnya. Ada perbedaan kualitatif antara benteng-benteng jiwa yang Heikaitu dan Situ Yu buat. Alas benteng Situ Yu hanya memanjang ke arah kakinya, tetapi kaki Heikaitu benar-benar bisa disebut benteng. Di tengah suara logam yang terkonsentrasi, alas melingkar muncul di bawah kaki Heikaitu, sepenuhnya menutupi kakinya. Ini adalah benteng asli, tidak mungkin untuk meninggalkan lokasi asli setelah diatur. Tempat yang telah dipilih oleh Heikaitu juga agak aneh. Dia telah memilih tempat di tengah arena, sedikit menuju sisi Akademi Seribu Roh. Setelah alas selesai, beberapa pipa logam, tebal dan tipis, muncul dari tubuhnya. Ketika Situ Yu, kapten dari Akademi Cloud Luo, telah melepaskan lebih dari 30 pipa logam untuk membentuk benteng alat jiwanya, dia sudah melebihi jumlah rata-rata pipa untuk benteng alat jiwa. Secara umum, selama seseorang memiliki 24 alat jiwa tipe serangan bersama dengan alas yang stabil, dan formasi inti yang sangat besar yang dapat menghemat kekuatan jiwa, mereka akan berhasil membentuk benteng alat jiwa. Namun, jika seseorang memeriksa tubuh Heikaitu dengan cermat, mereka akan melihat bahwa tidak ada 24 alat jiwa, tetapi terlalu banyak untuk dihitung. Jumlah pipa mungkin sudah melampaui 50. Huo Yuhao berkeringat dingin ketika dia melihat kakak seniornya yang gagah berani.
Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hati, apakah ini alasan bahwa semua insinyur jiwa memiliki tubuh yang kuat, sehingga mereka dapat mengontrol sejumlah besar alat jiwa? Sepertinya dia juga harus tumbuh lebih kuat. Jika tidak, dia pasti tidak akan sanggup menanggung semua senjata logam itu. Heikaitu memiliki total 64 senjata di tubuhnya. Di antara mereka, yang terkuat adalah laras senapan di bahu kanannya. Laras senapan berwarna gelap ini memiliki panjang 2 meter dan setebal paha rata-rata orang. Saat ini, itu memancarkan cahaya logam dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Namun, laras senapan ini dilarang dari turnamen, karena itu adalah alat jiwa stasioner tipe penguatan. Setelah bentengnya selesai, otot-otot di wajah Heikaitu sedikit bergerak. Sulit untuk menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Dia tersenyum ke arah tim musuh sambil memegang cerutu di mulutnya, tetapi senyumnya penuh dengan niat membunuh. Setelah itu, langsung berubah menjadi bola cahaya terang yang hampir seterang matahari. Saat ini, Bei Bei dengan ganasnya menyerang sisa-sisa dinding perisai dalam upaya untuk menghancurkan mereka. Tetapi pada saat itu, dia merasakan gelombang panas datang dari belakangnya, diikuti oleh ledakan gemuruh yang mendarat tidak terlalu jauh dari kepalanya. Ledakan ini benar-benar sangat menakutkan. Gelombang kejut yang kuat menyebabkan dia berjongkok, dan dia harus menggunakan semua kekuatan jiwa di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan harus menggunakan alat jiwa defensif yang dia dapatkan kemarin. Setelah itu, dia melihat berbagai fragmen jatuh dari langit. Dia kemudian menyadari bahwa perisai yang menghalangi jalannya sekarang hilang. Sialan, Bei Bei yang selalu anggun, setidaknya, itulah yang dia lihat dari luar, tanpa sadar mengutuk ketika dia berdiri kembali. Semua fragmen yang jatuh dari langit adalah milik spirit Rhinoceros Shield. Dia melihat bahwa penghalang pelindung di luar arena penuh dengan riak, dan bahwa sejumlah besar lingkaran cahaya dengan cepat berfluktuasi. Dia kemudian memperhatikan bahwa ada seseorang di tengah lingkaran cahaya itu, dan bahwa orang ini adalah kapten dari Akademi Jiwa Semangat Canggih Semangat Spiritual, Senche. Pada saat ini, tubuhnya berkilau dengan banyak warna, dan 5 cincin jiwanya menyala satu demi satu. Namun, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia masih ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, dan tidak dapat menggerakkan satu jari pun. Bei Bei bukan satu-satunya yang terkejut. Anggota lain dari Akademi Jiwa Seribu Roh tingkat tinggi juga terkejut dengan hal ini, karena keempat master jiwa tipe pertahanan mereka telah terluka akibat ledakan itu. Ketika Tousan Strike Spear telah melukai mereka, Yang Ming dan Song Hu berpikir bahwa mereka tidak beruntung. Tetapi ketika mereka melihat kondisi Bai Chen dan Ye Mao saat ini, mereka sedikit senang bahwa dinding perisai mereka telah dihancurkan. Dari 64 alat jiwa tipe serangan yang dipasang pada tubuh Heikaitu, 63 secara bersamaan mulai berkilau, yang menjadi alasan mengapa tubuhnya tampaknya berubah menjadi matahari yang terik. Mereka semua kemudian secara bersamaan melepaskan kekuatan mereka ke arah yang sama. Tidak hanya mereka segera menghancurkan dinding perisai, tetapi mereka juga dengan keras membombardir Senche, yang belum pulih dari kejutan spiritual Huo Yu Hao. Meskipun keterampilan Senche dimaksudkan untuk pertahanan, ketika dihadapkan dengan kekuatan yang menakutkan, dia langsung ditekan ke penghalang di luar ring. Kekuatan macam apa itu? Bahkan jika dinding perisai sebelumnya telah rusak oleh serangan internal dari 1000 serangan tombak, itu masih merupakan pertahanan yang telah didirikan oleh dua leluhur jiwa tipe pertahanan dengan sekuat tenaga. Namun, di depan benteng alat jiwa Heikaitu, itu telah runtuh seketika. Bei Bei dan Susanshi, yang tidak terlalu jauh satu sama lain, keduanya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka berdua bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan mereka, dia Kaitu juga. Selain itu, kekuatan yang Heikaitu sembunyikan sangat besar. Bahkan Susanshi tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa memblokir serangan kekuatan penuh dari sebelumnya. Di bawah pangkat Jiwa Sage,
seorang insinyur jiwa memegang keunggulan tertentu atas seorang jiwa yang memiliki peringkat yang sama. Selain itu, bagaimana Heikaitu dapat dibandingkan dengan insinyur jiwa kelas 4 yang normal? Jika bukan karena Huo Yuhao, dia akan menjadi siswa nomor 1 dari Departemen Alat Jiwa Akademi SREC, dan juga satu-satunya kandidat untuk rencana tentara tertinggi. Namun, Huo Yuhao saat ini tidak bisa berharap untuk menyamai pencapaiannya dalam hal alat jiwa. Selanjutnya, Heikaitu telah menggunakan benteng alat jiwa, formasi terkuat yang dimiliki seorang insinyur jiwa. Oleh karena itu, serangan kekuatan penuhnya segera menunjukkan efek yang menakutkan. Taktik yang digunakan oleh Tousan Spirits Advanced Soul Academy itu tidak buruk, tapi itu memiliki kesalahan fatal, itu terlalu pasif. Itu tidak bisa menekan lawan mereka. Heikaitu sudah mulai mempersiapkan saat dia melangkah maju. Dalam periode waktu yang singkat itu, dia telah menyelesaikan pengaturan benteng alat jiwanya dengan menggunakan otot-ototnya. Hanya 3 detik yang berlalu antara ketika dia mulai membentuk bentengnya dan ketika dia meluncurkan serangannya. Kecepatan ini mengejutkan para anggota Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul sehingga mereka semua berdiri. Bahkan di antara mereka, tidak ada dari mereka yang bisa membangun benteng alat jiwa dalam waktu yang singkat, apalagi benteng alat jiwa kelas 4 yang begitu rumit dan kuat. Dengan mengandalkan sejumlah besar alat jiwa, Heikaitu dapat melepaskan kekuatan benteng alat jiwa kelas 5 saat menggunakan kelas 4-1. Namun, dia tidak menggunakan kekuatan tangguh ini ketika dia membandingkan catatan dengan teman-temannya. Bei Bei dan Susanshi, yang berpikir untuk pergi habis-habisan, kembali sadar setelah beberapa saat terkejut, dan menyadari bahwa cahaya menyilaukan dari alat jiwa Heikaitu juga memudar. Ketika cahaya memudar, Senche menggunakan penghalang pelindung di belakangnya sebagai dukungan untuk melompat ke arah cincin dengan susah payah. Pakaian kokoh yang dia kenakan sudah berubah menjadi lap dan telah menunjukkan lapisan baju besi di bawahnya. Dentang armornya pecah, dan begitu jatuh ke tanah, tubuh Senche tampak kurus dan kurus. Dia segera membuka mulutnya untuk menarik napas, dan menggunakan tombak 1000 serangannya untuk menopang dirinya sendiri. Dia Kaitu memuntahkan sisa cerutu tipisnya dan melengkungkan bibirnya. Tidak buruk, Anda memiliki alat jiwa tipe pertahanan kelas 5. Tidak heran Anda berhasil memblokir serangan saya. Kau adalah raja jiwa pertama yang sanggup menerima beban penuh alat jiwaku dari benteng tanpa harus turun. Ayo, ayo. Setelah itu, alas bulatnya diputar, 64 alat jiwanya tipe serangan juga bergerak berirama. Bentengnya yang tak terduga ini bisa berputar 360 derajat. Selain itu, dia hanya perlu membuat beberapa penyesuaian kecil pada tujuannya untuk menargetkan Fei Yuyan, yang masih berdiri di atas platform. Atau lebih tepatnya, dia membidik jiwa bela diri Blaze Tiger yang telah dilepaskannya. Saudaraku, tunggu apa lagi? Teriak Heikaitu. Ketika semua orang berpikir bahwa dia perlu sedikit istirahat setelah serangan habis-habisan dari sebelumnya, laras senapan mulai menyala lagi. Fei Yuyan segera menjadi takut dan langsung melompat ke Blaze Tiger-nya untuk melarikan diri. Dia jelas tidak memiliki alat jiwa tipe pertahanan kelas 5 untuk melindungi dirinya sendiri. Tetap tenang, dia tidak mungkin menggunakan serangan kuat semacam itu 2 kali berturut-turut. Pada saat itu, Senche menunjukkan nilainya sebagai kapten tim. Tidak hanya kultivasinya tinggi, baik pengetahuan dan pengalaman pertempurannya juga cukup baik. Apa yang dia katakan itu benar. Pada akhirnya, Heikaitu hanyalah seorang leluhur jiwa. Bahkan jika dia lebih kuat dan benar-benar bisa membunuh Raja Roh dengan serangan habis-habisan, tidak mungkin dia bisa melepaskan serangan seperti itu 2 kali berturut-turut. Tapi itu wajar bagi manusia untuk merasa takut. Bahkan dengan pengingat Senche yang tepat waktu, pencegah yang dibawa oleh laras senapan ke tubuh Heikaitu terlalu kuat. Anggota tim Tousan Spirits Advanced Soul Academy telah dilemparkan ke dalam kebingungan. Pada saat itu, sosok tinggi dan ramping diam-diam tiba di belakang Yang Ming.
Yang Ming tiba-tiba merasakan tubuhnya tenggelam, seolah beratnya telah meningkat beberapa kali. Begitu dia mencoba bergerak, tubuhnya tiba-tiba membeku. Setelah itu, dia merasakan semburan kekuatan yang menular ke dirinya dari punggungnya. Dua tangan ramping kemudian memegang tenggorokannya, dan benda keras menempel di punggungnya. Detik berikutnya, semua orang melihat tubuh Yang Ming tiba-tiba terbang menuju bagian luar cincin. Jiang Nanan telah membuatnya bergerak, dan memanfaatkan keterampilan keduanya, kontrol gravitasi, di samping keterampilan pertamanya, pinggang busur. Bahkan jika dia berada dalam kondisi normal, tidak pasti apakah Yang Ming akan bisa menghindari serangan ini, apalagi sekarang dia terluka. "Aku datang." Sebuah suara lembut bergema. Seseorang tiba-tiba melangkah maju dari anggota tim dari Akademi Seribu Roh yang saat ini berantakan. Sebelumnya, dia juga terkejut, tetapi mengingat kapasitasnya sebagai wakil kapten tim mereka, dia perlu menunjukkan kekuatannya sekarang. Orang ini adalah An Lengye, pemilik Frostbear. Frostbear segera mengambil langkah besar ke depan di bawah perintahnya, lalu bergerak ke udara dan menangkap Yang Ming, yang hampir jatuh dari panggung karena serangan Jiang Nanan. Namun, bukan itu saja. Cincin jiwa keempat Lengye kemudian menyala, dan Frostbear melolong marah. Semburan udara dingin menyebar melalui daerah sekitarnya, dan rambut biru panjang An Lengye segera berubah putih. Bahkan kedua matanya berubah warna putih dingin, dan mulai memancarkan aura dingin. Angin dingin di udara kemudian berubah menjadi tornado yang menyapu arena. Setelah memegang Bei Bei, Su Sanxi dan Jiang Nanan di tempat, itu menyapu menuju posisi Hekaitu. Keuntungan ofensif alat jiwa sangat jelas seperti yang ditunjukkan oleh kemampuan Hekaitu untuk meluncurkan serangan omnidirectional. Namun, dalam pertukaran dengan senjata seperti itu, hampir tidak mungkin baginya untuk bergerak dan jadi dia tidak bisa menghindari serangan An Lengye. Serangan An Lengye adalah serangan kejutan yang diluncurkan dengan waktu yang tepat. Meskipun deteksi spiritual Huo Yuhao meliputi seluruh arena, itu tidak berarti itu maha tahu, masih ada beberapa contoh, seperti ini, yang bisa melebihi akal sehatnya. Dia memiliki tulang jiwa, tulang tengkorak. Huo Yuhao menggunakan berbagi deteksi spiritual untuk mentransmisikan pikirannya ke lautan spiritual rekan satu timnya. Tidak ada keraguan tentang itu, ini adalah kekuatan tulang jiwa An Lengye yang dilepaskan, kekuatan yang memungkinkan keterampilan jiwa keempatnya, Frost Tornado, untuk melampaui tingkat leluhur jiwa. Baru saat itulah dia bisa menghentikan anggota Shrek maju. Kalau tidak, jika Su Sanxi dan Bei Bei ditagih, dan Hekaitu diizinkan untuk pulih dan mulai menyerang lagi, pertandingan akan diselesaikan. Kekuatan serangan An Lengye yang diperkuat sudah mencapai tingkat Raja Jiwa. Bei Bei mengerutkan alisnya, lalu meletakkan tangannya di depan tubuhnya dan dengan cepat bergerak secara horizontal. Dia mengeluarkan awan petir yang tebal untuk melindungi tubuhnya sendiri, tapi dia masih dipaksa mundur oleh serangan kuat An Lengye. Namun, langkah kakinya menempatkannya tepat di depan Hekaitu. Karena lawannya dapat menemukan masalah benteng alat jiwa, mengapa dia tidak bisa, sebagai pemimpin Seven Monsters Shrek. Tepat setelah itu, bagaimanapun, Bei Bei tiba-tiba merasakan tekanan pada dirinya meringankan. Lapisan penghalang telah muncul di belakangnya, penghalang hitam yang berdesir seperti air. Su Sanxi berbalik dan tersenyum nakal padanya. Cincin jiwanya yang kedua berkedip-kedip, dan dia tampaknya tidak mengerahkan kekuatan sama sekali saat dia mengambil Frost Tornado yang diperkuat. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Su Sanxi, Mysterious Underworld Shield. Di permukaan, itu adalah keterampilan jiwa yang mirip dengan dinding perisai. Namun, kekuatan pertahanan Shield Mist Underworld Su Sanxi jauh lebih unggul dibandingkan dengan Shield Wall. Ini terutama benar untuk skill tipe S yang saat ini dia lawan. Sebagian dari es yang menyerang meleleh saat bersinggungan dengan penghalang air Su Sanxi, menghabiskan sebagian besar serangan sebelum dapat menyerang Bei Bei.
Orang bisa tahu dari senyum bahwa Su Sanxi memberi Bei bahwa serangan ini tidak menekannya. Meskipun kekuatan Frost Tornado telah ditingkatkan ke tingkat Raja Jiwa, dia menghadapi masalah yang sama dengan Hekaito. Pada akhirnya, An Lengye masih seorang leluhur jiwa dan tidak bisa mengendalikan skill dengan baik. Selanjutnya, serangannya adalah salah satu yang menargetkan area yang luas. Kekuatan destruktifnya jauh dari lens serang, yang memfokuskan semua kekuatannya pada satu sasaran. Namun, tindakan An Lengye telah memberi Akademi Seribu Roh cukup waktu. Keempat pemilik spirit Rhinoceros Shield dengan cepat berkumpul kembali. Meskipun mereka semua terluka, dengan perisai Bai Chen dan Ye Mao telah hancur berantakan dan lengan kanan mereka berdarah. Mereka masih menguasai jiwa tipe pertahanan. Akibatnya, mereka masih bisa mempertahankan diri dan tidak sepenuhnya kehabisan kekuatan bertarung mereka. Ketika An Lengye meluncurkan serangan habis-habisannya, mereka telah berkumpul kembali dan dengan cepat berdiri di depannya. Senche juga dapat pulih sampai batas tertentu berkat waktu An Lengye membelinya, sementara Fei Yuyan yang berwajah merah dengan cepat kembali ke posisinya dengan mengendarai Blaze Tiger. Dia awalnya bersaing melawan An Lengye untuk posisi wakil kapten, tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa jarak di antara mereka terlalu luas. Senche berteriak, "Biarkan aku melakukan ini." Pada saat ini, dia tidak hanya dipenuhi dengan niat untuk bertarung pada saat ini, tetapi dia juga merasakan kesedihan dan kemarahan. Dari sudut pandangnya, pertandingan akan diputuskan tanpa tiga anggota terkuat lawannya membuat satu langkah. Seperti kata pepatah, tentara yang terbakar dengan kemarahan benar pasti akan menang. Pada saat ini, dia siap untuk mempertaruhkan segalanya untuk pertarungan ini. Kilatan dingin berkelip di matanya saat cincin jiwa kelima lens serang lens menyala. Dia berteriak ketika dia melemparkan senjatanya. Kali ini, dia telah sepenuhnya memusatkan kekuatan spiritualnya untuk bertahan melawan kejutan spiritual Huo Yu Hao. Pada saat ini, Fei Yuyan akhirnya mengerti peran yang harus dimainkannya dalam pertarungan ini, dan keterampilan jiwanya yang memperkuat kekuatan muncul sekali lagi. Selain itu, dia mengendarai Blaze Tiger untuk berdiri di depan Senche dan melindunginya dari potensi serangan menyelinap. Sasaran Senche bukan orang lain, tetapi orang yang telah mengganggu strategi serangannya, orang yang sama yang menyebabkan lintasan 1000 pemogokan lens membelok ke arah rekan satu timnya sendiri, Huo Yu Hao. Meskipun tahu dia tidak punya harapan untuk menang, dia masih menyerang untuk melihat seberapa kuat musuhnya yang sangat misterius dan sangat kuat. Frost Tornado memblokir tidak hanya serangan Bei tetapi juga deteksi spiritual Huo Yu Hao. Sebagai hasilnya, cahaya pijar lens dari Tiger Blaze yang dikuatkan oleh Tousan Strike hanya muncul di deteksi spiritual Huo Yu Hao saat ia meninggalkan Frost Tornado. Tidak bagus, Bei berteriak tanpa sadar. Bagaimana Huo Yu Hao semacam pakar misterius? Kekuatan sebenarnya adalah hanya dari jiwa Grandmaster Jiwa 27 yang berdering dua. Hanya akan ada satu hasil jika dia menghadapi lens pemogokan 1000 Senche yang berada di peringkat Raja Roh yang juga telah diperkuat oleh Master Jiwa tipe kontrol atribut api, kematian. Ekspresi Bei berubah, bersama dengan Hekaito, Jiang Nanan, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Wang Dong bergerak horizontal, ingin berdiri di depan Huo Yu Hao. Namun, dia dihentikan oleh tangan kiri yang terakhir. Untuk berpegang pada Wang Dong, Huo Yu Hao tidak ragu untuk menggunakan kekuatan yang besar dari Pincer Ice Empress. Ekspresi wajah 5 orang berubah sementara 2 dari mereka memiliki ekspresi biasa di wajah mereka. 2 orang ini adalah Huo Yu Hao dan Su Sanxi. Sebuah cahaya hitam menyala dan Huo Yu Hao tiba-tiba menghilang, sosok tinggi mengambil posisinya. Sosok itu mengangkat perisai kokoh, dan gambar kura-kura hitam besar muncul di belakangnya. Cahaya cincin jiwa keempatnya lenyap saat digantikan oleh cahaya cincin jiwa ketiganya. Dalam sekejap, cahaya hitam yang intens berubah menjadi gelombang dingin. Udara mulai berputar keras, menyebabkan distorsi mengelilingi gelombang hitam.
Perisai Xuanwu Turtle yang sudah sangat besar tiba-tiba menjadi 2 kali lipat ketika sebuah titik segitiga muncul di bawahnya. Begitu 1000 serangan lens tiba, itu menikam dengan keras ke tanah. Perisai ini langsung ditempelkan ke bahu Su Sanxi, dan permukaannya miring. Ledakan. Ledakan keras memaksa Su Sanxi dan Silk of the Xuanwu Turtle kembali 7 atau 8 meter sebelum dia bisa berhenti. Dan ini adalah dengan bantuan Cauldron Tree Life Soul Cruise Xiao Xiao. Pada saat itu, Wang Dong dan Xiao Xiao merasakan perasaan yang kuat, seperti gunung dari senior mereka yang bejat yang selalu berpegang teguh pada Jiang Nanan. Pada saat itu, mata Su Sanxi menjadi penuh dengan tatapan muram dan mantap, bersama dengan ekspresi kesombongan yang tak tertandingi. Ketika seorang master jiwa tipe pertahanan menghadapi seorang master jiwa tipe serangan dengan peringkat yang sama, biasanya tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan. Pada saat ini, bagaimanapun, Su Sanxi telah mengubah cara berpikir semua orang. Dia mampu mengandalkan kemampuan defensifnya untuk tidak hanya memblokir serangan Raja Roh yang tidak hanya memiliki satu cincin jiwa lebih dari dia tetapi juga sedang didorong oleh jiwa leluhur tipe api. Kekuatan pertahanannya saat ini bisa dianggap berada di puncak peringkat leluhur jiwa. Lampu hitam lenyap, mengungkapkan sosok lurus Su Sanxi. Perisai penyusuan Wu di tangannya sudah kembali ke ukuran normal. Dia menggunakan tangannya untuk menyisir rambutnya sebentar sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, sungguh santai. Wang Dong dan Xiao Xiao, yang awalnya dipenuhi dengan kekaguman, tiba-tiba tergelincir dan hampir jatuh ke tanah. Mengapa Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali? Ini karena Su Sanxi memiliki kemampuan yang tampaknya tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, namun merupakan keterampilan jiwa tipe pertahanan yang bisa berubah menjadi sesuatu yang ajaib, pemindahan dunia bawah misterius. Dia dapat secara instan bertukar tempat dengan Huo Yuhao dengan mengandalkan pemindahan dunia bawah yang misterius, mengambil tempat Huo Yuhao untuk memblokir pukulan habis-habisan Senche. Namun, Huo Yuhao dialihkan ke lokasi Frost Tornado tempat Su Sanxi awalnya berada. Kekuatan Frost Tornado sudah mencapai akhirnya. Oleh karena itu, meskipun masih sangat kuat, itu tidak mengancam jiwa Huo Yuhao. Paling tidak, itu akan jauh lebih baik daripada ditusuk oleh 1000 serangan lens. Selain itu, Bei Bei dapat segera bergegas saat Huo Yuhao dipindahkan karena deteksi spiritual yang terakhir. Dia menarik Huo Yuhao di belakangnya, menggunakan punggungnya untuk menahan potongan terakhir kekuatan Frost Tornado. Pada saat yang tepat ini, mata Huo Yuhao menyala dengan cahaya merah yang menusuk mata saat dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari ke langit. 6 cincin jiwa berwarna darah sekali lagi turun ke lapangan. Aura mengerikan dari 100.000 tahun jiwa-jiwa menyebabkan bahkan penghalang pelindung yang didirikan oleh 108 jiwa guru bergetar hebat. Aura sunyi yang dipenuhi dengan sunyi ini mungkin menyebabkan udara di sekitar Huo Yuhao tampak mengeras, dan gambar cahaya berkedip di belakang punggungnya. Hanya Heikaitu dan Jiang Nanan, yang melakukan yang terbaik untuk bertahan, yang dapat melihat bahwa gambar cahaya sebenarnya adalah kalajengking. Aku tuanmu. Sebuah suara rendah melewati alat jiwa memperkuat suara yang disiapkan sebelumnya dan beresonansi di seluruh Star Luo Plaza. Setiap penonton yang menyaksikan pemandangan menakjubkan ini tiba-tiba merasa seolah-olah hati mereka hancur ketika mereka mendengar suara ini. Para penonton kemudian menyaksikan sebuah adegan yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Frost Tornado yang awalnya mendatangkan malapetaka tiba-tiba berhenti di udara. Setelah itu langsung naik ke udara dan berbalik ke arah para siswa dari Akademi Seribu Roh. Huo Yuhao juga tidak berhenti di situ, dan mengarahkan jari dari tangan kanannya ke Frost Bear. Yang terakhir tampak seolah-olah telah melihat makhluk paling menakutkan di dunia, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Setelah itu hancur dengan peng kemotes cahaya yang memenuhi langit sebelum menghilang. Sebuah lenye mengeluarkan erangan yang teredam dan memuntahkan seteguk darah segar sebelum pingsan.
Hal terakhir yang dilihatnya sebelum pingsan adalah mata Huo Yuhao yang tanpa emosi dan tak bernyawa menatapnya.